Apakah yang disebut penuntut ilmu adalah yang belajar di sekolah saja? Untuk yang datang ke kajian-kajian, bisakah disebut penuntut ilmu? Kalau hanya yang di sekolah, berarti di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, nggak ada penuntut ilmu dong. Nggak ada tullabul ilm. Padahal hadis tadi yang di penuntut ilmu, ditanya para malaikat yang mengerumuni para penuntut ilmu, majelis ilmu, ditanya oleh Allah begini, di saat dimana belum ada sekolah yang formal kan. Maka itu mungkin penuntut ilmu bahasa Indonesia kali ya. Penuntut ilmu, pelajar, mahasiswa, itu bahasa Indonesia. Ini bahasa syar'i, bukan sekedar bahasa Arab, bahasa syar'i. Karena bahasa syar'i pasti bahasa Arab. Bahasa Arab belum tentu bahasa syar'i. Ya, bahasa Arab belum tentu bahasa syar'i. Bahasa syar'i pasti bahasa Arab. Bahasa syar'i itu seperti salat, saum, zakat, haji, akidah, manhaj. Itu bahasa syar'i, otomatis bahasa Arab. Nah, ada bahasa Arab yang bukan bahasa syar'i, ya banyak sekali. Artinya sehari-hari, misalnya bunyan, bangunan, itu ya bahasa Arab, tapi nggak ada istilah syariatnya. Berbeda dengan ruku, sujud, solat, saum. Awalnya solat adalah berdoa, tapi masuk bahasa syar'i. Ada solat subuh, solat asar, solat duhur, dan gitu. Awalnya haji itu bahasa Arab, mengunjungi, akhirnya menjadi bahasa syar'i. Haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan seterusnya. Nah, ada yang sebetulnya cuma bahasa Arab tapi dimasukkan menjadi bahasa syar'i, seperti kasyaf, inkisyaf, dan banyak sekali. Tentu tidak ada ilmu khusus dalam hal itu. Ya. Nah, tullabul ilm ini bahasa Arab sekaligus bahasa syar'i. Artinya para pencari ilmu duduk di majelis ilmu. Dan sifat mereka adalah terus mencari ilmu. Karena di akhir hadis itu ada kalimat, ya Allah, ada seseorang yang bukan mereka, ja'a li hajatin, dia datang ke majelis itu karena ada keperluan, ada satu keperluan, dia bukan termasuk mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa para pencari ilmu ya itu gitu, dihafal oleh malaikat. Itu ya. Jadi rutin, bukan ngaji sekali kemudian dikatakan tullabul ilm, tidak, tapi rutin datang dan mempelajari ilmu khusus. Ini fikih, ini tauhid, ini bahasa Arab, ini mustalah hadis, dan seterusnya. Ya kayak di sekolahan lah, tetapi di majelis gitu. Kan belum ada sekolahan hari itu secara formal. Apakah kita dilarang membeli barang dagangan di tengah jalan atau ada maksud lain? Ketika ada hadis dilarang mencegat petani, ya bukan pedagang ya, petani sebelum sampai ke pasar. Maksud di sini adalah petani harus tahu ya, petani jangan ditutup informasi bahwa harga barangnya itu di pasaran sekian. Di singkong, bawa mangga, bawa ini ke pasar, dia belum tahu di pasar harganya berapa ya kan, orang belum sampai pasar kan, ini kan zaman dulu ya, informasi belum cepat. Nah, kita cegat di jalan, harganya sekian. Ini membawa arti bahwa petani tidak boleh dibohongi. Petani harus dikasih tahu bahwa di pasaran sekilo 50.000 gitu. Dan harus jujur
Bahkan kalau menurut kaidah pasar, yang berhak menentukan harga itu siapa? Pembeli apa penjual? Ya tentu penjual. Di mana-mana kan, ini berapa Pak? Kan gitu. Ini mau dijual berapa Pak? Kan gitu. Nah, ini aneh hari ini. Karena petani itu posisi tawarnya betul-betul rendah, karena sunnah Nabi sudah tidak dijalankan, ini justru yang punya barang nanya sama pembeli, terutama petani-petani yang di daerah dia ribuan orang nanam cengkeh, nanam kopi, datang tengkulak, petaninya yang nanya sama tengkulak, sekarang berapa kopi gitu. Ya secara kaidah kan mestinya yang jual itu, yang beli itu yang nanya sama penjual kan, mau dijual berapa kan gitu. Ini maksudnya ya, bahwa pasaran itu kan ada harga, petani harus tahu itu, jangan ditutup-tutup. Kecuali sudah ngasih tahu, lalu daripada dibawa ke pasar ongkos segala macam, ya sudah saya beli di sini, tentu di bawah harga pasaran, mau enggak? Ya tentu boleh. Ini maksud saya. Ini maksud saya, boleh direka-reka, boleh dipikir, boleh dikiaskan. Tapi kalau Allah bersemayam di ars, nggak bisa direka-reka, nggak bisa dikiaskan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak bisa direka-reka, nggak bisa dikias. Kalau ini bisa. Justru harus, biar kita tahu maksud sabda Nabi itu apa. Gitu ya. Bedakan antara muamalah dengan akidah. Saudara kita ini nggak mau membedakan. Jadi semuanya seolah boleh dikias, boleh direka-reka. Salahnya di situ. Jika kita mencium tangan saat bersalaman dengan orang tua sambil membungkukkan badan, apakah ini haram? Iya. Manusia yang paling bisa menghormati manusia lain, bahkan manusia paling terhormat di muka bumi, siapa? Rasulullah SAW. Manusia-manusia yang paling bisa menghormati, yang paling pantas pas menghormati Rasulullah siapa? Tentu para sahabat, ya kan? Ya, kita lihat para sahabat. Bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW? Apa ada riwayat para sahabat membungkuk ketika berhadapan dengan Rasulullah, membungkuk lewat di hadapan Rasulullah yang sedang duduk membungkuk? Nggak ada riwayat. Apa kita katakan para sahabat kurang sopan? Ya, maka cukup kita ikuti para sahabat. Para sahabat mencintai beliau Rasulullah, menghormati Rasulullah, cukup dengan berjabat tangan. Ya, nggak ada riwayat mencium. Bahkan ada riwayat Rasulullah mencium tangan siapa? Mencium tangan Fatimah, putri beliau. Kan nggak mungkin Rasulullah harus menghormat sopan sama putrinya. Berarti mencium oleh Rasulullah dipakai untuk tanda kasih sayang. Tentu seorang ayah berkasih sayang, sangat sayang terhadap putrinya dengan dicium tangannya. Ya. Di kita terbalik. Termasuk membungkuk ketika melewati orang mentang-mentang orang tua, ini pun tidak disunnahkan. Islam telah mengajari bagaimana cara memuliakan, menghormati orang lain. Karena memang tidak ada yang tertinggal dalam ajaran Islam, kan? Bagaimana caranya? Assalamualaikum, salaman, selesai, cukup, tidak perlu ditambah-tambah. Ya, boleh menambah sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Bermanfaat bagi beliau. Gitu. Beliau datang ke rumah kita tahu beliau ini Pak Lurah suka sekali dengan sate kambing misalnya. Kita
siapkan sate kambing, yaitu memuliakan, menghormati, bermanfaat bagi beliau. Bolehkah? Boleh. Beliau suka kalau duduknya itu di sofa, kita siapkan, itu kan bermanfaat bagi beliau, ya. Tapi kalau membungkuk, meletakkan tangan di dada, karpet merah, ada manfaat bagi beliau? Kan nggak ada manfaatnya. Nah, yang tidak ada manfaatnya itu yang jangan, kecuali dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Salaman tadi, assalamualaikum tadi, sama-sama nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Assalamualaikum dan seterusnya. Tapi karena ada contoh dari Rasul dan para sahabat, kita ikuti. Yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, boleh kita lakukan kalau ada manfaatnya bagi beliau, yang halal tentunya, ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.